Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila ruhi mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. Ya kemarin ya kita jelaskan tentang memilih guru. Oleh karena itu apa, musyawarah sangat penting ya. Kembali kita ungkap lagi ya, dalam konteks musyawarah manusia dibagi tiga ya. Ada yang manusia utuh, ada setengah manusia, ada manusia bukan ini dan bukan itu. Manusia bukan apa-apa. Kalau utuh apa? Ya pendapatnya bagus dan mau musyawarah. Kalau separuh orang pendapatnya bagus tapi gak mau musyawarah. Dan orang yang bukan apa-apa ya gak punya pendapat bagus dan tidak gak mau bermusyawarah. Itu la syai'a kalau dalam bahasa Arab ya, manusia la syai'. Makanya kita jangan sampai jadi manusia la syai'. Adanya kayak gak ada. Gak ada juga gak ada yang cari, ada juga gak ada manfaatnya atau anfaidah adalah anak sekarang ya. Adanya juga anfaidah, gak ada juga gak ada yang nyari. Kenapa? Ya pendapat juga gak punya, musyawarah juga gak pernah, musyawarah malah layu. Ya mendingan ya mau musyawarah walaupun pendapatnya walaupun gak berpendapat. Ini karena apa? Pentingnya bermusyawarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Ja'far As-Shadiq, Syekh Ja'far As-Shadiq. Dawuh li Sufyan Ats-Tsauri, maring Sufyan Ats-Tsauri. Rahimahu muga-muga paring rahmat ing Sufyan Ats-Tsauri sapa Allah Ta'ala. Jadi apa? Syekh Ja'far As-Shadiq pernah dawi itu ya memberi nasihat ya kepada Sufyan Ats-Tsauri, kepada Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Apa nasihatnya? Syawir fi amrika ma'al ladina yahshawna Allah. Syawir musyawarah sapa sira. Fi amrika dalam urusan ira. Ma'al ladina saratane wong akeh yahshawna kang padha wedi sapa alladina. Allah Ta'ala ing Gusti Allah Ta'ala. Jadi apa bermusyawarah? Kalau musyawarah pun ternyata juga perlu memilih partner musyawarah. Jadi musyawarahlah pada partner musyawarah yang tepat, yang benar. Siapa partner musyawarah yang benar? Yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak jelomprong nih. Lain kalau musyawarah partnernya salah, ya repot juga. Pendapatnya juga salah. Wah kita enaknya ngaji kepada siapa ini? Wah kepada si Anu itu loh, orangnya wah hebat sekali, berani. Ternyata provokator kan. Nah ini apa? Musyawarah salah partner. Jadi karena salah partner, politisi yang kamu ajak musyawarah tentang memilih guru, ini repot ya. Oh sama ini aja, oh bagus ya orangnya pokoknya weh ya. Berani pada kebenaran, ternyata malah misah-misuh sini. Nah ini salah partner musyawarah. Jadi musyawarah pun harus memilih orang. Banyak yang musyawarah, tanya ini, tanya itu, macam-macam, itu namanya musyawarah. Itu harus benar ya. Termasuk apa ya? Tanya apa saja. Makanya kalau di dalam dunia rumah tangga itu, kalau ingin bangun rumah tangga yang bagus, yang sakinah mawaddah, yang nomor salah satunya apa syaratnya? Wa ayyakuna khulafa'uhu sholihin. Teman-temannya harus soleh-soleh. Kenapa kok temannya harus soleh-soleh? Sehingga kalau ada permasalahan rumah tangga yang musyawarah dengan mereka, itu nggak salah orang. Lain ya kalau salah orang. Teman itu kan ada dua ya. Ada kompor, ada kulkas. Ada teman kulkas, ada teman kompor. Nah kalau dalam konteks rumah tangga, misalkan salah partner musyawarah. Saya semalam pas dimarahi suami saya. Itu kalau temannya teman kompor,
Marahi, minggat wae, begitu. Itu apa? Pendapat mereka. Kalau yang dimarahi yang suaminya ngomong sama temannya yang nggak solih, wah semalam begini-begini ya dengan istri saya dimarahi, saya dicelatu istri saya. Dicelatu? Cari lagi. Ya itu loh. Itu apa? Karena apa? Salah partner dalam bermusyawarah. Maka salah satu ya syarat untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah yaitu ayyakuna khulafa'uhu sholihin. Teman-temannya harus pandai memilih teman-teman yang soleh dalam konteks rumah tangga. Apa konteksnya? Yaitu teman-teman yang yang bersifat kulkas, suka menyejukkan. Apa ya? Jadi salah partner musyawarah itu memang berat. Makanya apa? Nabi pun mengatakan kalau kamu mau menanyakan mimpi, tanyakan kepada orang yang tepat. Itu memang penting juga. Ya. Mimpi pun penting. Ya. Kalau enggak, bisa berbahaya itu. Nek tepat mesti hasilnya positif untuk kita. Wa talabul ilmi utai nyuprih utawa golek ilmu. Iku min a'lal umuri dengan saking pira-pira perkara kang luwih dhuwur, utawa luwih dhuwur-dhuwure pira-pira perkara. Wa as'abuha lan luwih angel-angele umur. Jadi musyawarah itu penting, apalagi dalam hal mencari ilmu. Kenapa? Mencari ilmu adalah suatu hal super tinggi ya nilainya. Dan paling susah ya, orang mencari ilmu itu paling susah, dan nilainya sangat tinggi. Sampai ada hadis ad-dunya mal'unun ma fiha. Ad-dunya mal'unan ya, mal'unatun mal'umun ma fiha ilal ilma wa dzikra. Jadi dunia ini dilaknat semua. Dan semua seisinya dilaknat kecuali ilmu dan zikir. Kok gak ada sholatnya Pak? Sholat itu hasilnya apa? Buah dari zikir. Jadi zikir itu dibawa ke bawah banyak sekali ya. Dengan ingat Allah kerja apa? Ya pasti sholat, pasti suka baca Quran, pasti suka gitu ya. Jadi maksudnya itu. Jadi apa dengan kata lain kecuali ilmu dan hal-hal yang baik yang sumbernya adalah ingat kepada Allah. Nah, di situ dalam hadis itu ilmu disebut sendiri. Jadi ilmu disebut sendiri kecuali ilmu ya dan zikir. Dunia itu dilaknat. Apapun makanan dilaknat, minuman dilaknat, pakaian dilaknat dan sebagainya semua dilaknat. Kecuali yaitu ya ilmu dan zikir. Boleh ilmu itu yang sangat tinggi ya. Zikir itu maksudnya apa? Kalau punya pakaian diiringi dengan zikir pasti bagus. Punya harta diiringi dengan zikir pasti ya carinya bagus. Kewajiban hartanya dilakukan dan cara mengeluarkannya mesti dalam hal yang bagus-bagus. Kenapa? Ada zikirnya. Harta itu dunia. Kalau lepas dari zikir ya terlanat. Karena apa? Paling untuk judi, untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Nah, sampai dan ilmu ya sekali lagi ilmu disebut secara tersendiri dalam hadis itu yaitu menunjukkan pentingnya. Maka di sini pun dikatakan min a'lal umur wa as'abiha. Jadi sesuatu yang sangat tinggi nilainya dan sangat sulit. Oleh karena itu ya, perlu musyawarah. Maka terusnya fakana maka ono apa al musyawaratu musyawarah fihi dalem thalabul ilmi. Ana iku ahamma ya luweh penting wa aujaba lan luweh wajib. Nah, karena ilmu itu memiliki posisi yang super tinggi di dalam kehidupan ini ya, atau menurut Allah dan Rasulullah, maka apa? Rajin musyawarah dalam konteks yang berkaitan dengan ilmu itu ya lebih penting lagi. Ya, dengan uang belajar dapur aja penting, ya kan kemarin. Apalagi dalam hal mencari ilmu itu penting ya. Dan bahkan lebih niscaya. Qala dawuh sabal hakimu Imam Hakim. Idza dhahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilaf ilal a'immah. Ini kaitannya dengan awal ya.
dengan apa di awal bab itu, awal pasal, bahwasanya ya ada seorang apa datang kepada Syekh Ahmad apa ya, dan dia mau pergi ke Bukhara mencari ilmu, ya kan. Itu panjang lebar menjelaskan ini yang sangat panjang, akhirnya belakangnya ini terusannya. Sehingga apa? Ini adalah pendapat atau nasihat ya Imam Hakim kepada orang yang minta pendapat yang mau pergi ke Bukhari tadi. Apa pendapatnya? La ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah. La ta'jal, aja kesusu sapa sira. Jangan tergesa-gesa. Jadi bahasa Arabnya tergesa-gesa ta'jal. Kalau putri ya la ta'jali. Kalau banyak laki-laki ya la ta'jalu. Kalau putri banyak ya la ta'jalna. La ta'jal aja tergesa-gesa sira bil ikhtilafi ing dalem ikhtilaf ya persulayan ilal a'immati maring pira-pira imam atau guru. Jangan tergesa-gesa berselisih dengan para guru. Makanya apa? Jangan tergesa-gesa langsung kemana ya. Tapi apa? Wamkut lan menengok sapa sira, berdiam dulu. Syahroini ing dalam Ramadan. Nah, lebih baik jangan langsung kemana. Kalau kamu pergi ke Bukhara ya, ke Bukhara jangan langsung plek kemana. Tapi apa? Sebaiknya apa? Ngontrak dulu. Itu kalau bahasa sekarang ya. Ngontrak dulu barang 2 bulan atau 3 bulan atau 1 bulan lah minimal. Untuk apa ngontrak ini? Kata tata amala sehingga bisa angan-angan coba sira, bisa merenung, bisa ya di dalam 2 bulan tuh harus melakukan perenungan, melakukan apa bolak-balik pertimbangan ya, untuk memilih siapa yang pas. Jadi mencari info sana, info sini, info sana, info sini ya. Wa takhtaro lan bisa milih sapa sira ustadzan ing guru ya, ing guru suci. Sehingga bahwa pilihan kita kepada seorang guru itu tepat ya, akurat. Akuratnya apa? Berarti manfaat kepada kita dan kepada orang lain. Karena apa? Salah pilih ya repot. Karena apa? Guru itu pengaruhnya sangat besar ya. Kalau orang Jawa bilang guru itu digugu ditiru, maka kebanyakan murid menggugu dan meniru. Tapi lagi banyak guru yang nggak bisa digugu dan nggak bisa ditiru. Kalau di TV itu banyak sekali. Diam dulu ya 2 bulan untuk berpikir, untuk merenung ya, kira-kira siapa yang pas ya. Saya belajar pada, kalau Bukhara kan banyak sekali ya, ulamanya banyak. Mereka dinasihati itu ya, supaya ya diam dulu, berpikir tajam. Sehingga apa? Biar nggak ngolah ngalih. Fa'innaka, kenapa harus melakukan itu? Nanti sana diam dulu, jangan langsung ke sana. Tapi apa? Kontrak 2 bulan, cari info tentang ulama ini, ulama itu, ulama ini, ulama itu. Nah, baru kamu tentukan ya, milih guru yang tepat. Kenapa kok begitu? Fa'innaka krono sak temene sira. Iku indhahabta. Lamun to lunga sapa sira ila alimin maring wong alim suci utawa maring guru suci. Wa badak talan wis mulai sapa sira bisa bagi kelawan ngaji. Sabak tu ngaji. Indahu ana sandinge alim. Rubbama layuk jibuka. Mungkin ya rubbama. Mongko mungkin ora ngagumaken ing sira. Apa dari satuhu wulangane alim. Karena apa? Kalau kita tergesa-gesa tahu langsung ke sini dan sebagainya. Nah, ternyata apa? Salah kita ambil. Yang penting manggon nyanti wae ya, yang penting ya guru tahu apa? Gurunya tidak menarik. Ilmunya tidak menarik, ngajinya ya ora pada iso dan sebagainya. Bahkan hanya provokasi jarak sini itu dan sebagainya, itu berarti apa? Nggak menarik, dan kamu kandung ke situ. Itu bisa terjadi semacam itu. Kalau sudah terjadi semacam itu karena nggak menarik, fatat rukahu ya.
fatatrukahu mengko sebabe ninggalaken sapa sira ing alim wa tadhaba lan lunga sapa sira ila akhir maring guru kang liya. Nah, akhirnya apa? Terjadilah wah enggak enak begini ya, enggak pas saya ngaji di sini. Atau saya belajar di sini enggak pas. Akhirnya apa? Pindah kita. Ya terpaksa pindah dari situ, pindah ke guru yang lain. Nah, ini apa? Ini enggak bagus. Kenapa enggak bagus? Menyakiti guru yang pertama. Jadi apa cara apa itu implisit ya, cara nggak disengaja tahu-tahu ada perasaan tertentu dari guru yang besar ya lagi dulu langsung pindah, kalau pindah nanti yang kono itu gak enak gitu. Nah sehingga apa, kalau sudah pindah ke sana fala yubaroku mongko raden barokai sapa lakasi rafit ta'allumi dalam belajar, sehingga apa belajar kita kurang barokah. Kenapa? Ada seorang ustadz yang apa ya sakit hati karena ulah kita. Makanya apa kalau bisa ya, direnungkan dulu sehingga apa mantap saya ke guru ini ya dia sudah tahu persis ya apa kualitasnya dan bagaimana perilakunya, wirainya seperti apa. Ya itu nanti apa enggak akan pindah. Makanya nek mendah sana, mendah sini itu hasilnya apa walaupun enggak bilang ya pada dasarnya tiada ya ketidakenaan pada guru yang pertama tadi. Dan itu membuat kurangnya barokah kita ngaji atau kita belajar. Nah kalau di kampus ya sudah yang penting ya diyakini aja bagus semuanya ya. Karena di kampus itu enggak ada pilihan, kita enggak bisa memilih kecuali yang terjadwal ya ambil yang bagus ya. Ambil maksudnya apa sisi bagusnya ya ditinggalkan sisi gak bagusnya. Nah milih-milihnya kampus gak pernah lulus. Ini aja ya, kan dia belajar ini aja, yang lain gak mau masuk kuliahnya gak akan lulus. Jadi yang lain sudah mau proposal, kamu sih kurang berapa puluh mata kuliah, gak tahu lebih. Nah kalau itu yang penting ikuti saja, ikuti diiringi dengan apa husnudzon, positive thinking, yang bagus diambil, yang kurang ya tinggal. Fata amal mongko angen-angeno sapa sira fi syahraini ing dalam rong wulan fi ikhtiyaril ustadi ing dalam milih guru wasyawir lan musyawarah sapa sira hatta la tahtaja sehingga ora butuh sapa sira ila tarkihi maring ninggalaken ing ustad wal iradi lan mengo berpaling anhu saking ustad. Ya, maka apa disarankan di sini untuk banyak merenung kira-kira 2 bulan ya untuk menetapkan pilihan ke guru tertentu dan musyawarah dengan itu sehingga kita sudah nggak perlu meninggalkan guru itu ya atau ustadz itu dan nggak perlu berpaling. Maka apa itu akan menambah barokahnya. Karena apa wong ngaji itu kalau nggak mantep ya piye wong ilmunya nggak mantep. Akhirnya apa yang ngambang semuanya. Kalau ilmunya nggak mantep juga nggak nyampe ke hati wong nggak mantep. Ya keluar apa masuk kuping kiri ya keluar kuping kanan aja, karena mantep itu penting. Mantep itu pertama kali ya harus, kalau nggak mantep ya nggak jadi apa-apa. Fatah butuh mengkanuli netepi ya sapa sira indahu ana ngandinge ustad, sehingga kita nggak perlu berpaling ya, tapi apa kita sudah konsisten istiqomah pada guru itu. Nah dengan demikian ya, hatta yakuna sehingga ono apa ta'allumuka belajar ira ono iku mubarakan dan barokah. Ini yang penting ya sehingga apa kita belajar kita akan dibarokai. Karena apa ya nggak ada ustadz manapun yang sakit hati karena perilaku kita, jika belajar kita akan lebih dibarokai.
Watang tafi'u atau watang tafi'a lan bisa ngalap manfaat sapa sira bi ilmika kelawan ilmu ira kathiron kelawan akeh sampai barokah juga kita akan banyak mendapatkan manfaat. Ilmu itu yang penting ya manfaatnya. Nah, di awal pelajaran ini ya di taklim ini banyak. Kenapa taklim ini ditulis? Ya banyak sekali orang belajar sudah rajin tapi nggak mendapatkan ilmu. Ada lagi yang rajin tapi mendapatkan ilmu, tapi apa tertutup dari buahnya ilmu, yaitu mengamalkan, ya kan? Mengamalkannya dan menyebarkan kepada orang lain. Banyak menyapa orang ilmunya tinggi nggak bisa mengamalkan. Berarti apa? Perilakunya berbeda dengan ilmunya. Ilmu tinggi tapi nggak bisa mengamalkan. Itu termasuk ilmu yang kurang manfaat macam itu. Tinggi tapi nggak bisa mengamalkan. Tutup dari buahnya. Karena apa? Perilakunya tidak sama dengan ilmu yang diketahui, tapi menyimpang dari yang diketahui. Nah, sekarang banyak sekali ya model semacam itu. Wa'lam lan berwa sapa sira bi anna sabra kelawan sak temene sabar wa tabata lan netepi iku aslun pondasi kabirun kang gedhe fi jami'il umuri dalam sekabehane pira-pira urusan. Nah, kita juga harus tahu ya sabar itu penting. Jadi sabar dan sabat itu konsisten dan istiqomah, komitmen ya, konsisten dan istiqomah. Jadi sabar dan istiqomah, tetap belajar, wari kangelan dan sebagainya, itu adalah menjadi fondasi ya, yang terbesar di dalam kesuksesan segala sesuatu. Nek gak sabar, sekarang itu banyak orang gak sabar ya. Jadi apa? Dapat tugas dari dosennya mau metelakan, wes bengok gerutu gak kena. Padahal itu juga sumbernya ilmu juga tugas itu. Maka kita itu kadang-kadang seperti orang apa ya, orang aneh. Orang mencari ilmu itu menurut saya tidak boleh ya kita samakan dengan misalkan orang yang mengemis. Orang mengemis itu apa? Mengharapkan uang dari yang punya rumah. Tapi begitu yang punya rumah sudah membawa uang banyak, mau dikasihkan malah lari. Itu kan pengemis aneh itu. Kita pun sama itu ya. Pencari ilmu kadang-kadang semacam itu. Ya kita mengharapkan, punya ilmu banyak dari para dosennya atau para gurunya. Tapi dosennya rajin malah mau tahu. Ya apalagi ngasih tugas, itu namanya kurang punya kesabaran wattabat. Kita nggak punya as-sabru was-sabar. Dan itu adalah fondasi yang sangat penting di dalam segala kesuksesan. Walakinnahu la tetapi ini sabar lan sabar iku azizun arang-arang, tapi sabar dan ya konsisten itu semakin jarang dimiliki orang. Arang ya orang belajar konsisten, sabar itu jarang. Yang banyak, yang banyak. Kira-kira kita belajarnya dengan nggak belajarnya banyak mana? Ya, belajarnya paling sedikit tak, paling ketemu di kampus tak, itu belajar itu. Ya ketemu di kampus selesai sudah banting buku kita itu ya, dibanting di kamar langsung rusak guys, tidur pol ya. Kadang-kadang malah kalau wanita rambutnya gatel malah kita dah kutu itu bukunya. Krotok. Nah kita itu rajinnya kalau mau TTS atau tas. Jadi kalau mau ujian tuh ya suwengi gak tidur. Padahal apa belajar itu yang bagus yang sering saya gambarkan ya. 2 kali 3 lebih banyak daripada 3 kali 2. Jadi apa? 2 kali 3 lebih banyak daripada 3 kali 2. Hasilnya berapa itu? Podo ya. Cuman maksudnya apa? 2 kali 3 itu materi 2 tapi dipelajari 3 kali. Materi sedikit tapi pelajari banyak itu lebih bagus daripada materi 3 langsung ya dipelajari hanya 2 kali. Kita yang banyak mengikuti yang kedua itu ya. Materi 3 langsung 2 kali.
Kapan belajar kita? Kalau mau tas semua dari awal sampai akhir dipelajari gak tidur. Padahal yang bagus apa? Sedikit-sedikit tapi konsisten. Nah terus menerus. Dan yang bagus lagi setiap habis belajar kuliah atau apa, sampai rumah yang pertama kali buka lagi ya. Buka lagi itu lebih bagus daripada malamnya belajar 3 kali ya. Apa langsung buka itu. Nah ini apa yang sangat jarang apa, sabar dan konsisten itu yang jarang. Padahal apa itu aslun kabirun ya fi jami'il umur, fi jami'il umur ya. Itu menjadi pondasi ya, sumber semua kesuksesan. Tapi itu jarang. Kama qila kaya oleh dendawaken apa syi'run ya, syair. Bagaimana ya syair ini? Orang dulu selalu disyairkan. Likullin ila syawil ula kharakatun walakin azizun fir rijali sabatun. Mana-mana itu apa nih? Itu untuk apa? Kalau taklim kepada setiap statement ya, setiap poin penting itu mesti disyairkan biar mudah. Likullin iku kedue saben-saben wong. Ila sya'wil ula maring puncake keluhuran kharokatun utawi pira-pira obah atau gerakan. Jadi semua orang itu pasti punya gerakan hati untuk mencapai yang tinggi. Ya siapa yang ingin tidak mencapai yang tertinggi. Setiap orang ya itu. Ya di syair saya katakan likullin ila sya'wil ula kharokatu. Walakin azizun tetapi nih utawi kang setitik yang jarang firrijali dalam bila-bila wong lanang iku sabatun netepi. Jadi setiap orang pasti punya gerakan hati untuk ingin mencapai yang tertinggi. Tapi apa? Suatu hal yang jarang di kalangan pencari ilmu itu adalah sikap konsisten dan komitnya terhadap belajar. Ya banyak ya, gadget itu ya sesekali toh. Cara bahasa Jawanya rubuh-rubuh gedang belajarnya ya. Naik kabur itu ya itu tadi ya biasanya kalau sudah mau tas toh itu belajar kita lagi. Menita buku hilang lagi ya. Cari sana cari sini itu yang banyak. Kadang-kadang apa ya mata kuliah sekian banyak satu semester jadikan satu buku, halamannya ya dirubah sana rubah sini, taruh sana taruh sini untuk mencari bingung ngurutnya aja bingung ngurutkan apa ya dari pertemuan ke pertemuan. Begitu belajar mumet ya mencari ini terusnya mana ya. Nah itu apa perlu ya konsistensi, kesabaran ya, apa dan juga konsistennya yaitu konsistensi konsisten terus belajar aja itu penting. Nah, mungkin bahasa yang lain daripada yang sama dengan sabat yaitu istiqomah ya istiqomah sabat itu sama itu apa teng. Makanya apa kalau menurut Nabi apa sedikit tapi istiqomah lebih bagus daripada banyak tapi hanya sesekali ya banyak enggak istiqomah. Titik tapi ajak lebih bagus daripada banyak hanya sesekali. Nah kalau belajar ya begitu itu setitik ya tiap hari mungkin ya setengah jam habis subuh setengah jam ya mau apa malam setengah jam ya, kalau itu ajak walaupun hanya setengah jam itu lebih bagus daripada sesekali hanya kalau mau ulangan tok langsung 24 jam. Itu masih kalah dengan yang sedikit-sedikit tapi istiqomah. Nah, perlu setiap hari punya catatan kecil ya, hari itu apa ya, materi pokoknya. Semua mata kuliah saya kira bisa itu ya hanya di buku kecil kita apa. Itu apa istiqomah itu penting ya.
Yang kalah orang sekarang istiqomah. Kalau orang dulu menangnya di istiqomah itu sendiri, rajin. Jadi kayak apa ya, Ibnu Hajar pun pernah ya belajarnya susah, belajarnya sulit ya, nggak gampang masuk, susah untuk menguasai ilmunya. Nah, akhirnya bahkan pernah dia seperti frustasi mau pulang ya, pulang dia kalau dulu kayak orang di pondok itu ya, mau udah gak iso iku kaji wisan, boyong aja ke rumah. Akhirnya apa, dia istirahat di tengah jalan, tahu-tahu apa, melihat batu besar ya, batu besar, dan di situ kebetulan hujan. Jadi begitu melihat batu besar itu, ada batu kalau kena air terus menerus ternyata ada lubangnya. Jadi melihat batu itu berlubang, berlubang kena air. Kayak kamu naruh air di grojokan kan akhirnya lubang. Kalau grojokan malah enggak ya, kalau kena kecil itu malah lubang. Nah di situ itulah dia mendapat petunjuk dari Allah. Apa petunjuknya? Ternyata apa? Dia justru mengambil pelajaran dari batu itu. Wah, ini batu itu adalah sesuatu yang paling keras di dunia ini. Setelah besi itu adalah batu. Tapi apa? Anehnya batu itu berlubang. Kenapa kok berlubang? Hanya oleh sesuatu yang paling lemah, yaitu air. Kenapa itu terjadi bisa lubang? Karena apa? Ternyata apa? Ketelatenan. Ya karena ketelatenan air itu terus menerus, walaupun hanya tetesan tapi terus menerus, akhirnya apa? Lubang juga batu itu. Maka apa? Akhirnya dia nggak jadi pulang, kembali lagi ya belajar, tapi apa? Semakin istiqomah, selalu ingat ya, batu yang berlubang oleh air itu. Akhirnya apa? Dia jadi ulama terkenal ya, bahkan dunia ya. Ulama dunia, Ibnu Hajar itu. Ini apa? As-sabat itu penting. Nah, kalau kita nggak usah cari batu dulu ya, kalau ingin konsisten, ingin istiqomah, nggak usah ngelihat batu dulu, tenang apa ini ya, batu berlubang dengan air. Ya, ambil pelajaran dari Ibnu Hajar aja. Ya, yang penting apa? Telaten, mesti bisa apapun ya, yang materi kita asal telaten bisa. Dan yang penting kalau belajar jangan ada sesuatu, terutama agama ya, jangan ada suatu kesulitan ya. Kita belajar kitab apa, jangan ada dari kitab itu yang sulit, walaupun hanya kata. Kalau kita ada yang sulit, nanti kalau mengajar, kalau sampai yang sulit itu ya bingung lagi. Karena apa? Belum kamu jawab ya, belum terjawabkan di saat kamu belajar. Sampai di situ pasti bingung lagi. Makanya apa? Ya upayakan, segalanya harus diupayakan bisa semuanya. Kalau nggak bisa tanyakan. Oke, saya kira ya itu dulu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa ma'al muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.